Kita kembali belajar fisika, yaitu tentang fluida. Kita lihat di sini soal nomor 1. Bak penampung air berbentuk kubus dengan panjang rusuk 80 cm berisi 160 liter air yang massa jenisnya 1 gram per cm kubik. Besar tekanan hidrostatik pada dasar bak adalah, kalau kita lihat di sini, tekanan yang dihasilkan oleh cairan atau fluida itu sama dengan Rho dikali dengan G dikali dengan kedalaman H. Jadi yang pertama, kita carikan dulu berapa ketinggian dari fluida tersebut jika diisi pada suatu bak dengan jari-jari 0,8. Jadi kita anggap ini ada bak, kemudian ini diisi oleh cairan 160 liter. Jadi kita buat dulu gambarnya ini, kira-kira seperti ini. Ini dasarnya. Kemudian nanti air itu diisi, bisa jadi ini tidak penuh ya. Yang jelas di sini dikatakan volume air 160 liter. Jadi kalau kita buat di sini V sama dengan 160 liter. 160 liter itu sama dengan 160 dikali dengan 10 pangkat min 3 meter kubik. Selanjutnya kita cari untuk luas alas. Luas alas di mana volume itu luas alas dikali tinggi sama dengan 80 cm. Yang ini kita ubah ke dalam meter, 0,8 meter dikali dengan 0,8. Hasilnya adalah 8 kali 8 64. Ada 0, ada 2 dibalik koma, kita tulis ini 10 pangkat min 2 meter kuadrat. Kita buatkan volume itu sama dengan luas dikali dengan A dikali dengan ketinggian, itu adalah volume. Jadi kalau kita masukkan tadi 64 dikali 10 pangkat min 2 dikali H sama dengan volumenya tadi yang diisi air adalah yang ini 160, atau boleh juga ditulis ini 16. Ini nolnya kita pindahkan sini menjadi 10 pangkat min 2. Boleh ya, yang ini kita pindahkan nolnya, ini menjadi 10 pangkat min 2. Kita coret yang sama, 10 pangkat min 2 dengan 10 pangkat min 2 di sini habis. Kita peroleh nilai H sama dengan 16 per 64. Hasilnya itu sama dengan 1/4. Ini kita masukkan, atau sama dengan 0,25 meter. Setelah kita peroleh nilai H, tinggal kita carikan besar tekanan hidrostatisnya. P sama dengan Rho dikali dengan G dikali dengan H. Nilai Rho tadi adalah 1 gram per cm kubik. Rho sama dengan 1 gram per cm kubik. Kita rubah dulu ini ke kilogram meter kubik kali 1000. Hasilnya menjadi 1000 kilogram per meter kubik. Kita masukkan ke sini sama dengan 1000 kali G 10 dikali dengan H 0,25. Hasilnya ini sama dengan 2500 Pascal. Jadi jawabnya adalah yang C. Berikutnya kita lihat soal nomor 2. Pipa U mula-mula diisi minyak yang massa jenisnya 0,8 gram per cm kubik. Lalu kaki kiri pipa diisi cairan dengan massa jenis 13,6 gram per cm kubik. Jika perbedaan permukaan minyak dengan cairan pada kedua kaki 1 cm tinggi cairan tersebut. Jadi kita gambar dulu bentuk pipa U-nya. Kira-kira gambarnya adalah seperti ini. Kita misalkan ini adalah pipa U. Ini sebelah kiri dan di sini sebelah kanan. Yang sebelah kiri tadi diisi dengan cairan. Kalau kita lihat dari sini tadi minyaknya berarti ada di sebelah kanan. Kita anggap minyak itu ada ketinggiannya setinggi ini ya. Kemudian cairannya kita buat kira-kira di sini nih. Jadi yang ini ada cairan, sedangkan yang di sebelah kanan ini tadi adalah minyak. Kalau kita ambil sebagai titik acuan, ada di titik ini. Nih ada titik acuannya. Katanya dari soal, perbedaan ketinggian yang ini atau ujung, ini permukaan
cairan ini, kita anggap sampai sini adalah 1 cm atau X boleh, terserah. Ini 1 cm. Sedangkan tinggi yang ditanya ini adalah tinggi cairan, kita anggap ini adalah X. Maka tinggi minyak, yang ini minyak, bisa kita tuliskan adalah X ditambah 1 cm. Oke, ini jangan lupa kita katakan ini adalah minyak ya, supaya jangan salah nanti. Kita masukkan untuk rumus tekanan di sebelah kiri sama dengan di sebelah kanan. Kalau kita buat tekanan di sebelah kiri ini rho GH ya, bisa kita buat rho dikali G dikali H. Yang ini untuk cairan ya, tingginya kita buat di sini adalah X, sama dengan tekanan di sebelah kanan rho kali G kali H. H di sebelah kanan ini rho minyak dikali dengan G dikali dengan H, di mana hanya di sini X ditambah dengan 1 ketinggiannya. Yang ditanya itu adalah X, tinggi cairan. Oke, yang sama kita coret dulu. Ini ada G sama, ini habis. Kita masukkan nilainya. Massa jenis cairan 13,6, kita geser sedikit sini, dikali dengan X sama dengan rho minyak 0,8 dikali dengan X ditambah dengan 1 cm. Kita teruskan 13,6 X sama dengan 0,8 X ditambah 0,8. Kita pindahkan ke sebelah kiri, kita kurangi 13,6 dikurang 0,8, hasilnya adalah 12,8 X sama dengan 0,8. Jadi tinggi cairan itu X sama dengan 0,8 dibagi 12,8. Hasilnya ini sama dengan 0,0625 cm. Berarti jawabnya adalah yang C. Selanjutnya kita lihat soal nomor 3. Mobil dengan berat 80 kN diletakkan pada piston besar ya. Jadi yang ini besar. Pompa hidrolik, jika perbandingan jari-jari piston kecil dan besar pada pompa hidrolik adalah 1:40. Perbandingan dari jari-jari ya. Kita buatkan R1 per R2 sama dengan 1:40. Gaya minimum yang harus dilakukan oleh piston yang kecil. Kalau kita buat dari persamaan F1 per A1, ini dasarnya sama dengan F2 per A2. Atau bisa kita buat F1 per F2 sama dengan A1 per A2. Oke. Untuk lingkaran, di mana A itu sama dengan Pi dikali dengan R kuadrat. Jadi yang kita ambil adalah R-nya. Perbandingannya bisa kita tuliskan F1 per F2 sama dengan R1 per R2. Yang ini tinggal kita kuadrati. Oke, masukkan F1 per, untuk yang kedua ini berat mobil atau yang besar nih 80 kN. Atau bisa kita tulis 80.000 ya. Dari sini 80 kilo. Kilo itu 1000, jadi 80.000 sama dengan 1 per 40, yang kecil banding yang besar, kuadrat ya. Jadi kita kuadrati di sini. Mobil itu kan di piston yang besar nih, diletakkan pada piston yang besar di R2 atau F2 ini. 1 per 40 kalau kita kuadrati 1 per, yang ini hasilnya 1600. Jadi F1 sama dengan, kita kali silang, 80.000 dibagi dengan 1600. Kita coret nolnya di sini 2. Ini habis. Nih. Kita coret 8-nya ke 16 sisa 2. Jadi 100 dibagi 2 sama dengan 50 Newton. Jawabnya adalah yang A, yang ini. Berikutnya kita lihat soal nomor 3. Jika benda dengan massa jenis 2,7 gram per cm kubik
dimasukkan ke dalam cairan yang massa jenisnya 13,6 gram per centimeter kubik. Benda tersebut akan, seperti biasa kalau ada fluida nih, kemudian ada benda dicelupkan ke dalam, selalu kita pergunakan adalah volume yang tercelup. Yang ini kita katakan volume tercelup. Jadi dari rumus, rho benda dikali volume semua benda sama dengan, atau boleh juga dikali dengan G di sini, sama dengan rho cairan dikali dengan volume tercelup dikali G. Karena G nya sama, boleh kita coret gini. Jadi yang kita ambil rho benda kali volume semua benda dikali rho cairan kali volume yang tercelup. Yang ditanya di sini adalah volume yang tercelup. Kita masukkan rho benda. Katanya di sini ada 2,7. Yang ini untuk benda. V sama dengan rho cairan 13,6 dikali dengan V aksen. Jadi V aksen itu sama dengan 2,7 V dibagi dengan 13,6. Hasilnya sekitar 0,2 ya. Ini mendekati sekitar 0,198 ya. Kita bulatkan aja. Dari volume keseluruhan, atau bisa kita buatkan 1/5 V. Yang ini yang tercelup ya, jadi kita cari 1/5 bagian benda tenggelam atau tercelup. Jadi jawabnya adalah yang E. Oke, terima kasih. Sampai ketemu kembali di pembahasan-pembahasan kita yang lainnya.